Oke, halo semuanya, kembali lagi di Giga Garu Channel. Yap, di hari ini kembali lagi di weekend ini, di hari Minggu, gua kembali lagi membahas dan melanjutkan aerodinamika dari mobil superior F1 era ground effect, yaitu Red Bull Racing dengan kode bodi RB19 atau RB19. Dan ini adalah part 2-nya yang akan membahas tentang bagian belakang dan bagian detail dari RB19 ini. So, yang penasaran dengan part satunya, yang bagian depan dan bagian samping, kalian bisa cek videonya di video sebelum ini. Di sana gue sudah membahas untuk bagian depan dan bagian samping mobil tersebut. So, kali ini gue akan bahas khusus untuk bagian belakang dan bagian detail. Yaitu di bagian detail gue akan bahas untuk di seputaran sidepod dan berbagai macam lainnya di sana. Oke, kita akan masuk ke bagian belakang mobil dulu. Di sini seperti biasa, F1 mempunyai 3 triple aerodinamika utama, yaitu di sini terdapat rear wing, beam wing, dan di sini terdapat diffuser di bawahnya. Dan untuk bila kita lihat di sini, beam wing dari Red Bull ini hanya mempunyai satu flap saja di sini ya. Namun ini bisa berganti-ganti, bisa seiring update, seiring dengan berjalannya musim. Jadi apabila diperlukan 2 flaps di sirkuit tertentu, maka akan dipasang 2 flaps, atau yang hanya dipasang atau hanya memerlukan 1 flap saja. Jadi ini dapat 1 flaps atau 2 flaps di belakang sini. Dan ini akan membantu aerodinamika di belakang untuk mengangkat angin, memberikan efek downforce dari bawah belakang mobil di sini. Dan diffuser di sini bisa kita lihat dia memiliki geometri yang cukup smooth atau cukup halus di bagian pinggirnya di sini, ketimbang tim-tim lain yang bentuknya cukup tajam, kurang lebih seperti ini. Siku-siku tajam seperti ini ya. Seperti ini. Kalau Red Bull dia lebih smooth, lebih melengkung dengan jari-jari yang lebih besar seperti itu. Dan ini akan menimbulkan efek aerodinamika, yaitu aerodinamika udara yang keluar akan lebih smooth atau akan lebih luas ke arah samping seperti ini. Dan ini akan memberikan efek downforce yang lebih banyak ketimbang efek dari efek diffuser yang bentuknya siku-siku tersebut. Dan kita akan masuk ke bagian depannya. Gue akan perlihatkan sesuatu dari rear wing ini. Sebentar, gue akan carikan gambar dulu ya. Seperti ini. Dan gue akan siapkan satu lagi gambar seperti ini. Nah, kita akan mulai dari depan dulu, dari sini, area sini. Untuk geometrinya, dari geometri Red Bull sayap belakang ini cukup normal, tidak banyak yang aneh. Namun ada satu highlight yang akan gue perlihatkan di sini, dan gue akan persiapkan satu pembahasan khusus tentang elemen ini. Oke, ini adalah rear wing bagian belakang mobil RB19, yang dimana di sini terdapat geometri lekukan utama di sini yang lebih rendah di area tengah sini, dan di sini terdapat seperti ada lekukan ya. Jadi ini agak lebih dalam di sebelah sini. Sebentar. Jadi yang di area ini dia lebih dalam, lebih cekung ke bawah untuk menerima suplai udara yang lebih banyak, dan akan diteruskan ke area belakang mobil dan menimbulkan efek downforce, dan akan dinaikkan ke atas mobil seperti itu. Dan dari bentuk geometrinya dia sama, mirip-mirip lah dengan tim lain.
yang lebih rendahnya di tengah sini ya. Jadi dia melengkung di sini dan lebih rendah di tengah sini. Seperti itu. Namun bukan hanya itu. Yang menarik dari rear wing Red Bull RB19 ini, namun ada satu hal elemen yang gue akan highlight di sini dan pertama kalinya kita lihat di aerodinamika ini, yaitu adalah bila kita lihat di sini, gue akan perjelas lagi, lebih zoom lagi. Ini. Nah, bukan geometrinya ya, yang gue highlight bukanlah geometrinya, namun ada sesuatu elemen di sini. Gue akan highlight ini. Nah, ini adalah namanya journey flaps. Tulisannya seperti ini. Gue kasih tunjuk di atas. Ini adalah namanya journey flaps yang berasal dari nama orang, yaitu kalau nggak salah Dan Journey. Dan ini terpasang di ujung main plate dari rear wing dan di RS flaps Red Bull ini. Seperti itu. Jadi ini adalah flaps mereka. Maaf sebentar, flaps mereka tuh bentuknya seperti ini. Jadi ada lekukan di bawah sini. Nah, ini adalah flaps di RS mereka. Nah, journey flaps tersebut terpasang di ujung flaps di RS mereka ini. Nah, ini. Kalau kita lihat dari samping seperti ini, dari belakang sini, jadi dia bentuknya seperti ini. Maaf sebentar. Nah, ini adalah journey flapsnya. Jadi kalau gue gambarkan secara dari samping, kurang lebih seperti ini bentuknya ya. Ini adalah flaps yang utama ini, yang ini adalah ini. Dan journey flaps itu dia terpasang di sini. Nah, ini adalah journey flapsnya. Journey tulisannya. Jadi tulisannya journey flaps seperti itu. Dan ini terpasang di ujung rear wing di flaps ini, yang fungsinya adalah, gue akan persingkat sedikit. Fungsinya adalah untuk memaksimalkan dan mengefisiensikan downforce yang lewat dari flaps tersebut. Jadi gue akan highlight utama sedikit. Bentuk aerodinamika airflow yang terkena journey flaps tersebut adalah seperti ini. Jadi kalau ada flaps seperti ini, sebentar, semoga gue tidak salah gambar ya. Jadi seperti ini. Ini ya seperti sayap pesawat ya. Di sini seperti sayap pesawat. Nah, journey flaps ini adalah sayap pesawat yang bentuknya horizontal mendatar seperti ini. Journey flaps ini akan terpasang ketika flaps tersebut journey flaps tersebut terpasang ketika flaps tersebut memiliki sudut kemiringan yang ditentukan untuk menimbulkan efek downforce. Jadi seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini akan ada di journey flapsnya akan terdapat di ujung sini. Nah, ketika airflow atau aerodinamika yang terkena flaps yang memiliki journey, dia akan bentuknya seperti ini. Nah, ini akan melewati seperti ini. Dia akan melewati seperti ini. Nah, dia akan membuat sesuatu vortex atau pusaran angin di sini. Dan ini akan menimbulkan vortex dan dia akan dibocorkan ke arah sini. Sehingga memiliki airflow yang bentuknya bukan hanya seperti ini. Jadi kalau flaps miring dengan tidak memiliki journey, dia bentuknya seperti ini. Maaf sebentar. Nah, seperti ini. Dia akan airflow-nya akan memiliki seperti ini. Nah, seperti ini. Dia akan adanya ruang area kosong di sini
seperti itu di antara airflow bagian atas dan airflow pada bagian bawah tersebut. Nah, fungsi journey flaps tersebut adalah untuk memaksimalkan area atau downforce yang ada di bawah flaps tersebut. Jadi ketika ada journey flaps di ujungnya di sini, jadi ketika ada journey flaps di ujungnya, maka bentuk airflow-nya akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi adanya kurang lebih meminimalisir area yang tadi kecil tersebut untuk mengefisiensikan airflow atau udara yang melewati journey flaps tersebut, sehingga flaps tersebut dapat menimbulkan efek downforce yang maksimal, namun memiliki efisiensi atau distribusi beban angin yang lebih merata ke belakang flaps tersebut. Jadi karena aerodinamika itu kan harus dipikirkan ketika angin diterima, angin didistribusikan di tengah, dan angin akan dilepaskan ke suatu objek, akan dilepaskan ke arah lain. Nah, itu fungsi aerodinamika tersebut seperti itu. Jadi journey flaps berfungsi untuk memaksimalkan downforce, namun memiliki efisiensi yang lebih bagus ketimbang tidak memiliki journey flaps tersebut. Itulah alasan kenapa Red Bull di bagian rear wingnya memiliki downforce yang besar, namun tidak terlihat drag yang begitu signifikan ketimbang tim-tim lain, sehingga Red Bull memiliki kecepatan yang sangat optimal, memiliki kecepatan yang sangat kencang, namun memiliki downforce yang maksimal juga di belakangnya. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari journey flaps seperti itu. Dan journey flaps terpasang di kendaraan atau kendaraan ya, lebih tepatnya kendaraan, karena journey flaps itu kan untuk drag atau membuat downforce pada suatu kendaraan. Contohnya F1, dan kedua adalah flaps pesawat. Dan di beberapa waktu lalu, di zaman dulu terdapat helikopter yang di ujung baling-balingnya terdapat journey flaps tersebut. Dan ini sudah terpasang di F1 dari sejak lama, dan journey flaps tidak hanya terpasang di bagian rear wing belakang mobil, namun juga terdapat di bagian depan mobil, yaitu di bagian front wing mereka. Jadi journey flaps untuk memaksimalkan downforce, di mana flaps tersebut akan mendrag atau mengcreate atau membuat downforce seperti itu. Jadi baik ada di flaps di RS di belakang atau flaps downforce di bagian depan mobil, seperti itu. So ini adalah bagian belakangnya, dan kita akan masuk ke bagian sidepod, yaitu kita akan masuk ke bagian detail. Dan kita akan masuk ke bagian detail. Ini adalah kita akan masuk ke bagian detail, part terakhir dari pembahasan RB19. Dan di part detail ini gue akan bahas khusus di seputaran sidepod dan bagian floor, karena ada sedikit bentuk lekukan floor di bawah sini yang bisa kita lihat. Dan gue tidak akan bahas terlalu panjang lebar ya untuk mengenai bentuk sidepod ini. Bentuk sidepod downwash, ini adalah bentuk sidepod downwash milik Red Bull yang sudah menjadi primadona di kesemua tim, di ke-10 tim F1 2023 ini. Dan kita sudah melihat semuanya itu, mulai dari bentuk downwash, water slide, dan slide pod ataupun apapun yang memiliki sidepod milik downwash ini, dan berbagai macam kembangannya dari downwash ini. So sidepod downwash adalah sidepod yang pertama kali Red Bull perkenalkan pada tahun 2022, dan salah satu sidepod yang sangat-sangat menjanjikan bagi kesemua tim, dan bagi ke setiap mobil di F1 era ground effect,
menjanjikan satu hal, yaitu satu hal yaitu distribusi beban downforce yang merata ke bagian belakang dan ke semua mobil. Ingat ya, setpot tidak memiliki atau tidak menggenerate atau tidak meng-create downforce. Mereka tidak membuat downforce, mereka hanya memiliki sifat yaitu satu, pendistribusian beban angin yang lebih merata ke seluruh mobil. Itulah sebabnya kenapa downforce atau downwash itu melari ke arah bawah mobil seperti ini. Lari ke arah bawah mobil, yang dimana dulu gue pernah kasih tahu era ground effect itu memiliki 60-70% downforce itu tergenerate atau tercreate di area sini semua, yaitu di area 3/4 mobil ke belakang, dimana di sana terdapat 3 elemen utama, yaitu rear wing, beam wing, dan diffuser. Nah, diffuser dari perpanjangan dari floor itu membutuhkan airflow yang baik dan airflow yang banyak dengan tekanan yang cukup optimal. Jadi bukan hanya masalah volume, tapi tekanan yang diberikan kepada diffuser itulah yang harus ditekan kepada diffuser untuk mengenerate suatu downforce yang optimal dari suatu mobil era ground effect tersebut. Dan salah satu setpot dan mungkin satu-satunya setpot yang bisa mengenerate atau mendistribusikan beban angin ke area diffuser, yaitu ke area cook bottle, yaitu ya downwash ini, yaitu jadi adanya area flaps atau bukan flaps, jadi ada area permukaan yang turun ke area bawah seperti ini, begitu. Jadi itulah sifat downwash dan setpot downwash yang kita kenal selama ini, dan itu semua bermula dari Red Bull di tahun 2022, di mana semua tim masih memiliki setpot yang aneh-aneh, zero pot lah khas Mercedes dan setpot kolam khas Ferrari. Namun semuanya itu hilang dan mereka berganti ke model setpot dari Red Bull ini, yaitu downwash. Oke, kita akan masuk ke bagian detail, yaitu gue akan bahas sekilas ya, karena ini cukup sederhana, dari setpot Red Bull ini. Pertama gue akan highlight yang pertama dari sisi depan setpot ini. Dari inlet setpot ini gue akan highlight, yaitu dimana kita pernah lihat bentuk inlet setpot ini di Haas dulu ya, di tim Haas yang dengan setpot spek B mereka di GP Austin di tahun ini, yaitu dimana terdapat 2 mulut bibir setpot ini yang berbeda jarak bukan ketinggian ya, jarak antara level atau permulaan bibir mereka. Nah, salah satu fungsi utama kenapa Red Bull memiliki inlet setpot ini, yaitu dimana ketika airflow, dan ini pernah sering gue bahas ya di inlet setpot, yaitu ketika dimana airflow yang tidak masuk ke bagian atas mobil ataupun ke area bawah mobil sini, khususnya ke atas mobil, dia akan bocor pastinya ke area bawah seperti ini. Nah, tekanan yang dihasilkan oleh udara yang di sini yang tidak masuk
ke atas mobil ini itu memiliki tekanan yang besar dan akan merusak sistem airflow yang ada di atas, dan ada yang ada di bawah body parts inlet satpot tersebut. Jadi airflow yang akan tumpah dari bibir mulut atas ini, dia akan tumpah ke bawah, namun tidak ke area bawah sini. Dia tidak akan masuk ke sini, namun dia akan diteruskan masuk ke dalam inlet satpot ini, yang akan dimasukkan ke dalam radiator mobil tersebut. Jadi untuk mencegah kerusakan sistem airflow di mobil, khususnya di inlet satpot, Red Bull membuat desain seperti ini, yang dimana ini untuk mencegah kebocoran atau airflow yang tidak masuk ke atas setpot ini. Kalau setpot yang berbentuk seperti ini, yang ini misalnya kita mundurkan ke sini, maka area bocor yang di sini dia akan terjun langsung ke bawah, atau memiliki ada chance masuk ke sini, tapi juga ada chance untuk masuk bocor ke bawah, mengganggu sistem airflow yang ada di bawah setpot ini, yaitu undercutnya. Seperti itu. Jadi dia akan membocorkan ke bawah inlet setpot dan akan mengganggu sistem airflow yang ada di bawah inlet setpot, yaitu undercut. Dimana kita tahu undercut itu memiliki area khusus untuk menggenerate atau mengcreate downforce yang ada di bawah setpot mereka, yaitu di atas underfloor, untuk membantu kinerja dari floor tersebut. Oke, itu dari inlet setpotnya. Kita akan masuk ke bagian tengah mobil, yaitu di bagian setpotnya. Sebentar, gue akan perkecil dulu gambarnya. Oke, kita akan masuk ke foto lain. Nah, ini. Ini adalah bentuk setpot utamanya mereka dari RB19. Cukup sederhana, cukup tidak ada yang menarik atau tidak ada yang berlebihan di sini. Hanya satu hal yang Red Bull punya di sini, yaitu area tekukan di sini. Nah, ini di video apa ya, gue lupa. Kalau nggak salah di Alpine ya, dan di Mercedes di setpot spek B mereka, yaitu ada tekukan di area atas setpot yang mengalir ke area bawah samping setpot ini. Kalau kita lihat dari samping, dia bentuknya seperti ini. Jadi dia adanya tekukan di area sini. Nah, ini untuk membocorkan dan mendistribusikan beban angin yang ada di atas setpot mereka, dan akan mendistribusikan beban angin tersebut ke area bawah floor tersebut, sehingga untuk membantu kinerja dari floor tersebut. Dan geometri dari setpot Red Bull ini dia cukup sederhana. Dia ada area lurus di sini dan dia akan ada inwash ke dalam sedikit, seperti itu. Dan airflow akan masuk ke sini, seperti itu. Dan ini adalah bentuk atasnya, seperti itu ya. Dan kita akan menuju ke mungkin ke area desain kanan ini ya. Sebentar. Ya, mungkin di sini saja. Nah, desain kanan ini Red Bull memiliki desain kanan seperti ini. Yang di sini desain kanan untuk memisahkan antara
tekanan dingin, tekanan rendah dan tekanan tinggi dari airflow dari RB19 ini, seperti itu. Dan bila kita lihat di sini sebenarnya tidak terdapat apa-apa ya di atas sini, namun sebenarnya ada lower exit kecil di area sini. Aslinya seperti itu, namun di gambar ini tidak terrender. Dan di sini sebenarnya ada terdapat kecil lower exit di atas desain kanan ini, dan dimana itu sangat tepat penggunaan desain kanannya, dan tepat sekali penempatan tangan dari lower exit tersebut, karena dia akan menimbulkan efek efek tekanan rendah dari panas engine heat yang keluar dari situ, dan itu akan langsung didistribusikan langsung ke bagian belakang mobil dan ke arah beam wing mobil tersebut, seperti itu. Dan kita akan masuk ke bagian bawah, di bawah setpot Red Bull, dimana ada hal menarik juga sebenarnya di sini. Gua akan cari gambarnya sebentar. Nah, sebenarnya ada hal menarik di area bawah inlet setpot, di bawah setpot Red Bull, yang dimana setpot Red Bull dia seolah-olah melayang, tidak menempel ke area bawah setpot, ke area bawah floor mereka. Jadi misalnya kalau tim lain kan dia seperti ini ya. Dia sebentar, gue akan pakai warna lain saja. Dia bentuknya downwashnya kan seperti ini, geometrinya. Atasnya seperti ini, lalu inlet setpotnya seperti ini, dan ini ada area undercutnya, dan ini adalah bawah setpotnya, yang dimana area bawah setpot ini dia menempel pada bagian underfloor ini. Jadi bagian bawah setpot ini dia menempel di bagian floor ini. Namun kali ini Red Bull berbeda penerapannya. Red Bull memiliki geometri dari samping bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu. Dan ini area undercutnya, dan ini area bawah setpot mereka. Dan ini adalah bibir mulut dari floor mereka, yang dimana artinya kita lihat di sini ini adalah undercut, dan di bawah undercut ini menuju ke area bawah setpot ini terdapat area kecil antara setpot dengan floor bagian atasnya, dan ini akan menimbulkan celah kecil, dan dimana celah kecil tersebut berfungsi untuk mempercepat aliran airflow mobil dari RB19 ini. Kita tahu mempercepat airflow, mempercepat suatu fluida pada bagian permukaan itu akan menimbulkan efek tekanan rendah dengan kecepatan tinggi, namun akan menimbulkan efek downforce ekstra. Jadi sesuai kaum Bernoulli, yaitu kecepatan, dimana kecepatan akan semakin meningkat maka tekanan akan semakin rendah, seperti itu. Dan ini akan mengenerate atau seperti bonus lah ya, bonus kecil untuk downforce tipis-tipis di bagian floor mobil RB19 ini, seperti itu. Jadi ada area kecil, ada area celah kecil yang engineer F1 buat, engineer Red Bull buat untuk mengenerate ekstra tipis-tipis downforce di area bawah setpot ini, seperti itu. Dan di video lalu, di part 1 gue sudah bahas bahwa kalau setpot ini adalah setpot spek A dari Red Bull RB19, yang dimana mereka telah mengganti bentuk setpot mereka menjadi bentuk lebih ramping.
downwash masih ada, namun inlet pot berbentuk tipis kecil seperti ini. Seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini adalah inlet potnya, dan yang baru adalah ini. Jadi memperkecil bidang mulut lubang dari inlet set pot, dan memperbesar dari undercut ini. Seperti itu. Dan kita tahu fungsi undercut semakin besar adalah untuk memperkuat area underfloor di bawah sini. Seperti itu. Oke, itu adalah bagian part detailnya dari RB19. Bagaimana? Menarik bukan dari pembahasan airflow RB19 ini? Dan ya, banyak hal-hal menarik, banyak hal superior yang kita lihat dari RB19 ini, dan semua tim sudah memakai model mirip-mirip model seperti ini. Dan ini adalah superior design yang engineer Red Bull buat, dan ini menjadi primadona buat semua tim. So, ini adalah akhir dari video pembahasan Red Bull RB19. Bagaimana? Menarik? So, kita akan ketemu lagi di minggu depan untuk pembahasan satu tim lagi F1, yaitu tim anakan dari Red Bull. Ya, gue akan spill dari sekarang, yaitu adalah tim Alpha Tauri, dan ini adalah tim satelit dari Red Bull. So, gue akan bahas itu di minggu depan. Dan terima kasih sudah menonton, dan kita akan sampai ketemu di minggu depan. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel gue. So, thank you guys sudah menonton, and see you on the next video di minggu depan.